Pemirsa, laporan paslon gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana Wan Fitriadi ke Bawaslu Kalimantan Selatan dengan tuduhan adanya pelanggaran dalam Pilkada 2020 ini membuat tim kuasa hukum paslon gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Sahbirinur Wan Muhyiddin angkat bicara. Laporan paslon gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Denny Indrayana Wan Fitriadi ke Bawaslu Kalimantan Selatan dengan tuduhan adanya pelanggaran dalam Pilkada 2020 ini membuat tim kuasa hukum paslon gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Sahbirinur Wan Muhyiddin angkat bicara. Ketua Tim Pemenangan Paman Birinmu Muhammad Rizky Nizami Karsayuda jumpa media di Hotel Ratan Inn Banjarmasin jelang tengah hari Minggu 8 November 2020 memadahkan. Tim pemenangan tetap berkomitmen untuk terus mengikuti proses hukum Wan prosedurnya. Wan meminta pendukung yang berada di Banua untuk tenang. Wan kada terprovokasi. Muhammad Rizky Nizami Karsayuda berharap masa-masa jelang Pilkada harusnya sama-sama menghormati Wan memberi kedamaian di Banua ini. Sejak awal saya tidak mau membawa gaya politik Jakarta, gaya politik nasional yang cenderung mencabik-cabik persaudaraan ke Banua. Kita sejak awal menerapkan cara kampanye yang santun, yang sopan, dan kita tidak mau mendiskreditkan apapun. Bahkan berbagai hal yang harusnya kami klarifikasi, kami tahan diri untuk tidak klarifikasi. Tim hukum kami memiliki banyak fakta misalnya untuk kemudian mengajukan balik laporan ke Bawaslu, bahkan ke laporan pada tindak pidana umum lainnya. Itu pun sampai dengan detik ini tidak kami pilih sebagai sebuah strategi untuk melakukan serangan balik. Kenapa? Karena kami ingin Banua ini damai. Kami tidak ingin harga pilkada ini ditebus dengan perpecahan kita sesama anak Banua Kalimantan Selatan. Dari ulun sekian. Ketua Tim Kuasa Hukum Birinmu, Dr. Saifuddin menyatakan, walaupun dilaporkan ke Bawaslu, namun calon Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur selalu meminta tim kuasa hukumnya bersabar. Dr. Saifuddin memadahkan jika nantinya kembali dipanggil Bawaslu, maka tim kuasa hukum akan memberikan bukti, baik dari aspek material maupun moral. Dr. Saifuddin meminta untuk mencek dana bantuan yang telah diberikan Sahbirinur sebelum Pilkada dalam membantu penanganan virus corona di Kalimantan Selatan. Karena dana bantuan tersebut berasal dari dana pribadi, kadang menggunakan dana APBD ataupun APBN. Terbukti pada masa pandemi virus corona ada beberapa kepala daerah hingga anggota dewan menyumbangkan gajinya untuk penanganan imbas dari virus corona tersebut. Tidak pernah menstatementkan gajinya itu, tapi beliau dengan inisiatif sendiri, ya, dengan dana sendiri, lalu kemudian membikinlah paket-paket sembako dalam bentuk yang dibawa oleh Denny bakul purun yang Anda bisa saksikan waktu itu, ya, bakul purun kemudian dibawa, lalu kemudian ini sesungguhnya adalah bantuan secara personal, secara pribadi Paman menghadapi COVID yang diambil dari dana pribadi. Tidak ada, nanti silahkan dicek apakah itu dari dana APBD, apakah itu dari APBN. Jadi konstruksi fakta hukum itu dihayalkan mereka, ya, untuk dipasangkan dalam undang-undang pilkada agar masuk menjadi laporan seolah-olah itu adalah dana dari negara, dana dari APBD, dana dari APBN, tanpa kemudian dia mau tahu melihat bahwa banyak kepala daerah mengatakan sumbangan. Terlebih Paman bukan saja kemudian membuat paket sembako, tetapi kemudian membagikannya sendiri pada malam hari. Tujuannya apa? Karena ada beberapa daerah Kalimantan Timur umpamanya, ya, itu kan terlihat bagaimana orang bergerombol sehingga juga akan rentan COVID-19 itu. Kita enggak, Paman Birin datang langsung ke masyarakat untuk membagikan itu. Nah, apakah ini bisa fakta ini diklaim sebagai satu upaya yang terstruktur, masif, sistematis, ya, untuk kemudian menggunakan kewenangannya atau katakanlah dengan jabatan yang dia punyai melakukan kampanye untuk memenangkan dirinya? Jangankan kampanye, masa itu katakanlah belum ada, bahkan Paman saya katakan Paman bicara lagi Kak, belum tahu Din, saya belum tahu, ya, karena kita yang penting hadapi dulu COVID-19 ini, jangan bicara calon dulu. Sementara itu, tim kuasa hukum Birinmu, Imam Satria Jati menjelaskan, ada 2 laporan yang pernah dilayangkan calon gubernur nomor urut 2 dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Namun kada terbukti adanya tindak pidana sehingga laporan tersebut kada dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Sedangkan laporan lainnya terkait jaringan pengaman sosial, bantuan internet gratis, Wan bantuan sosial beras bersama dengan Kementerian Sosial RI Jua Bulog.
tentang bantuan internet gratis. Bantuan internet gratis ini merupakan rekomendasi dari Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan yang kemudian dimasukkan dalam anggaran perubahan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan pembagian 24.000 internet gratis itu yang secara simbolis diberikan oleh Paman Birin. Yang ketiga tentang pembagian beras. Pembagian beras ini merupakan program kegiatan dari Kementerian Sosial yang merupakan anggaran dari APBN. Paman Birin hadir di sana sebagai tamu undangan dan yang mewakili daripada pemerintah pusat. Berarti ini ketiga poin ini merupakan bukan kewenangan dan program daripada Paman Birin, ini merupakan program dan kewenangan SKPD yang sesuai dengan landasan yuridisnya. Oleh karena itu, atas dasar yang kami sampaikan tadi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menindaklanjuti atas laporan yang kedua yang disampaikan oleh Paslon 02. Sehingga laporan pertama dan kedua dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.